Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hujan turun dengan deras, membasahi setiap sudut kota yang sepi. Di sebuah sudut jalan yang gelap, seorang perempuan muda berdiri menatap kosong ke depan. Namanya Maya. Usianya baru 23 tahun, tapi hidupnya terasa lebih berat dari usianya yang masih muda. Hujan seakan menjadi saksi bisu dari perjalanan hidupnya yang penuh luka. Di tangannya, sebuah amplop putih yang sudah basah terkena air hujan. Di dalamnya, sebuah surat yang akan mengubah segalanya. Maya teringat pada malam itu, malam terakhir bersama keluarga kecilnya sebelum semuanya hancur. Itu adalah malam yang akan selalu tertanam dalam ingatannya. Momen di mana harapan dan impian itu terkubur dalam kesedihan. Ayahnya yang seorang dokter, ibu yang penuh kasih, dan adiknya yang ceria, semuanya hilang dalam sekejap, terenggut dalam kecelakaan tragis yang merenggut nyawa mereka. Maya yang saat itu berada di luar kota, menerima kabar itu melalui telepon. Detik-detik yang seolah berjalan dalam lambat. Setiap kata yang keluar dari mulut pihak kepolisian terasa menusuk, menyayat hati. Sejak saat itu, dia merasa seperti terjebak dalam sebuah dunia yang gelap dan penuh kabut. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, tidak ada yang bisa memperbaiki apa yang telah hilang. Namun, saat itu juga Maya memutuskan satu hal, dia tidak akan menyerah. Meskipun air mata tak pernah berhenti mengalir, meskipun beban di hatinya terasa begitu berat, Maya berjanji untuk melangkah, untuk terus hidup. Meskipun terkadang hidup itu terasa terlalu keras untuk dijalani. Kini, amplop putih itu ada di tangannya. Surat dari pengacara yang mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya ahli waris yang tersisa. Ini adalah kesempatan untuk memulai lagi, untuk melanjutkan hidup yang sempat terhenti. Namun, sejujurnya, Maya merasa tidak siap. Tidak siap untuk menerima kenyataan bahwa semua yang pernah dimilikinya kini hanya tinggal kenangan. Dia menggenggam amplop itu lebih erat, berharap keajaiban akan datang dan mengubah takdirnya. Tetapi di dalam hatinya, Maya tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Yang bisa dia lakukan sekarang hanya satu, memulai dari sekarang. Pagi hari datang tanpa ada yang berubah. Hujan yang semalam mengguyur deras kini berhenti, namun awan gelap masih menutupi langit, seolah mencerminkan perasaan Maya yang tak kunjung terang. Dia duduk di meja makan yang kosong, hanya ditemani secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Rumah yang dulunya ramai, kini terasa sunyi dan hampa. Piring-piring kotor yang tertinggal dari makan malam kemarin menjadi saksi bisu atas kesedihannya. Maya melirik ke sekitar rumah. Setiap sudutnya penuh dengan kenangan, kenangan tentang orang-orang yang dulu mengisi hidupnya. Dinding ruang tamu dengan foto keluarga, tempat ayahnya selalu duduk membaca koran, dan kursi yang biasa digunakan ibunya untuk bercerita panjang lebar tentang kehidupan. Semua itu kini terasa begitu asing, seakan-akan tak pernah ada kehidupan di sini. Amat sulit baginya untuk bisa menerima kenyataan. Pagi-pagi begini, Maya merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Tangannya gemetar saat meraih surat itu lagi, amplop yang berisi keputusan hukum yang harus segera ia tanda tangani. Segalanya berubah begitu cepat. Dan sekarang ia hanya tinggal sendiri, tak ada lagi yang bisa diajak bicara. Suara ketukan pintu membuatnya tersadar. Maya bergegas menuju pintu, dan di sana berdiri seorang wanita muda dengan senyuman ramah. Namanya Clara, seorang sahabat lama Maya yang sudah lama tak berjumpa. Clara berdiri dengan wajah penuh perhatian, tampaknya mengetahui kondisi Maya yang tengah berduka. Tanpa berkata banyak, Clara memeluk Maya erat. "Maaf aku datang tanpa pemberitahuan," kata Clara pelan. "Aku tahu kamu pasti merasa kesepian, Maya. Kamu nggak sendirian, kok." Maya hanya bisa menunduk. Air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. Clara membawanya ke ruang tamu dan duduk bersama, berusaha menghapus kesedihannya. "Kamu tahu, Maya," Clara melanjutkan. "Tapi kamu harus tahu satu hal. Tidak ada yang bisa menghapus rasa sakitmu. Tapi kamu masih punya waktu untuk memilih jalan hidupmu. Kamu bisa bangkit dari sini." Maya menatap sahabatnya itu, bingung dan penuh keraguan.
Bagaimana caranya? Clara, semua yang aku cintai telah hilang, dan aku hanya tinggal kenangan. Clara mengangguk dengan bijak. Tapi kamu masih punya dirimu. Maya, kamu masih punya waktu. Kalau kamu terus tenggelam dalam masa lalu, kamu gak akan pernah bisa menemukan dirimu yang baru. Cobalah untuk melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Mulailah dari sekarang. Maya terdiam. Kata-kata Clara seperti memberi secercah harapan, meskipun sangat tipis. Namun, untuk pertama kalinya setelah kehilangan keluarganya, Maya merasa ada kemungkinan untuk melangkah maju. Bisa saja ini adalah awal dari perjalanan panjangnya, sebuah perjalanan yang akan memaksa dia untuk berani memulai dari titik nol. Hari-hari setelah kedatangan Clara terasa seperti mimpi yang sulit untuk dimengerti. Maya mencoba untuk membuka lembaran baru, meskipun setiap langkahnya terasa begitu berat. Clara, dengan segala kesabarannya, terus mendampingi Maya, memberikan dorongan dan sedikit kebahagiaan di tengah kesedihan yang terus membayangi. Maya memutuskan untuk kembali bekerja di kafe kecil milik almarhum ibunya. Tempat itu dulu dipenuhi tawa dan cerita hangat keluarga, namun kini hanya menyisakan sepi. Bangunan tua itu masih menyimpan banyak kenangan. Kenangan indah dan pahit yang tak bisa dilepaskan begitu saja. Namun, Maya tahu, jika dia ingin melanjutkan hidup, dia harus menghadapi tempat itu. Hari pertama Maya kembali ke kafe. Rasanya seperti melangkah ke dunia yang sama sekali baru. Tangan-tangannya gemetar saat membersihkan meja, menyiapkan pesanan, dan berbicara dengan pelanggan. Setiap suara yang terdengar dari pintu masuk membawa perasaan yang tak bisa dijelaskan. Mereka semua tampak biasa saja, tetapi bagi Maya, setiap wajah yang datang adalah pengingat akan apa yang telah hilang. Namun, Maya tahu dia tak bisa terjebak dalam kenangan. Waktu terus berjalan, dan meskipun luka di hatinya begitu dalam, dia harus terus berjuang. Setiap pagi, dia berusaha untuk bangun lebih awal, memulai hari dengan lebih kuat, meskipun dunia rasanya masih berputar begitu lambat. Pada suatu sore yang sunyi, seorang pria muda masuk ke dalam kafe. Wajahnya asing, tetapi ada sesuatu yang membuat Maya merasa dia pernah melihatnya. Pria itu memesan secangkir kopi hitam, dan Maya dengan hati-hati menyajikannya. "Terima kasih," pria itu berkata. Senyumannya hangat meski sedikit canggung. Maya hanya mengangguk. Namun, entah kenapa, dia merasa pria itu sedang memandanginya lebih lama daripada yang seharusnya. Ketika pria itu selesai menikmati kopinya dan hendak pergi, dia berhenti di depan meja Maya. "Maaf, apakah saya mengenalmu dari suatu tempat?" tanyanya dengan nada hati-hati. Maya tersentak. "Saya tidak tahu. Saya rasa kita belum pernah bertemu." Pria itu tersenyum, namun di matanya ada kilasan kenangan. "Maya, bukan? Maya dari keluarga dokter yang terkenal di kota ini." Maya terdiam. Nama keluarganya, yang dulunya penuh dengan kebanggaan, kini terasa seperti beban yang berat. "Ya," jawabnya pelan. "Saya Maya." Pria itu mengangguk, seolah mengerti lebih banyak daripada yang Maya duga. "Saya Raka," ujarnya. "Saya dulu teman sekelas adikmu, Dewa. Kami sering bermain bola bersama waktu kecil." Maya terdiam sejenak. Dewa, adik kesayangannya yang telah pergi. Sebuah rasa rindu mendalam mengalir dalam dadanya. Dia menatap Raka dengan perasaan campur aduk, dan akhirnya, tak bisa menahan diri, Maya bertanya, "Apa kabar Dewa waktu terakhir kali?" Raka menunduk sejenak, kemudian mengangkat wajahnya. "Dewa, dia selalu ceria. Tapi, saya tidak tahu apa yang terjadi setelah kecelakaan itu. Saya hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja." Maya menggigit bibir bawahnya. Rasa sakit itu datang lagi, tapi kali ini, dia mencoba menahannya. "Terima kasih," jawabnya lirih. "Terima kasih sudah mengingatkan saya tentang Dewa." Raka tersenyum dengan lembut. "Kamu kuat, Maya. Jangan biarkan kenangan itu menghancurkanmu. Dia pasti ingin kamu terus hidup dengan penuh harapan." Maya terdiam. Untuk pertama kalinya merasa ada sedikit kelegaan. Raka pergi setelah itu,
Namun kata-katanya tetap menggema di dalam hati Maya. Terkadang, seseorang datang dengan kata-kata sederhana yang bisa mengubah pandangan hidup kita. Dan mungkin, ini adalah awal dari perjalanan Maya untuk mulai menemukan dirinya kembali. Maya kembali ke rutinitas sehari-hari. Namun sesuatu dalam dirinya berubah. Setiap pagi, dia berusaha untuk tidak melupakan tujuan kecil yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri. Meskipun masih ada rasa sakit yang menyelip di antara langkahnya, Maya mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidup memang penuh dengan kehilangan, namun juga penuh dengan kemungkinan baru. Hari-hari itu penuh dengan pencarian. Setiap kali dia membuka pintu kafe milik keluarganya, seolah ada hal baru yang menunggu untuk ditemukan. Dia mulai berbicara lebih banyak dengan pelanggan, berusaha menghidupkan kembali semangat yang dulu pernah ada. Kafe yang dulu sunyi, kini perlahan-lahan dipenuhi dengan tawa, bahkan jika itu hanya tawa kecil. Maya merasa sedikit demi sedikit, dia mulai merasakan kembali kehangatan yang pernah hilang. Sebuah sore yang cerah, saat Maya sedang menata meja, Clara datang lagi. Kali ini dengan senyum yang lebih lebar. "Aku bawa sesuatu buatmu," katanya sambil mengeluarkan sebuah buku dari tasnya. "Ini buku tentang perjalanan hidup. Teman aku yang menulisnya, dan dia sangat ingin kamu membacanya." Maya menerima buku itu dengan rasa ingin tahu. Clara duduk bersama, dan mereka mulai mengobrol tentang buku tersebut. Tanpa Maya sadari, percakapan itu membawa mereka ke dalam diskusi yang lebih dalam, tentang bagaimana setiap orang memiliki cerita dan perjuangan masing-masing. Tentang bagaimana hidup bisa dipenuhi dengan banyak kemungkinan meskipun kesedihan tetap hadir. "Clara," Maya berkata setelah beberapa saat terdiam, "aku merasa seperti sedang mencoba membangun hidup yang baru dari puing-puing. Aku takut aku tidak akan pernah bisa merasa bahagia lagi." Clara memandangnya dengan lembut. "Maya, kamu tidak perlu terburu-buru. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, itu adalah kemenangan. Tidak ada yang bisa memaksamu untuk melupakan masa lalu, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu meresponsnya. Kamu masih punya banyak hal untuk dibangun. Kamu sudah memulai perjalanan ini, dan itu sudah cukup besar." Maya memikirkan kata-kata Clara dengan hati-hati. Mungkin dia memang tidak perlu mencari kebahagiaan dalam bentuk yang dulu dia kenal. Mungkin kebahagiaan itu bisa datang dalam bentuk yang lebih sederhana, dalam hal-hal kecil yang setiap hari hadir di sekitarnya. Seperti percakapan dengan sahabat, senyuman pelanggan, atau bahkan rasa lega yang datang saat dia bisa menjalani hari dengan lebih ringan. Maya tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada banyak hari yang berat, banyak kenangan yang datang kembali, dan banyak momen yang akan menguji ketabahannya. Tetapi dia juga tahu, dia tidak lagi sendirian. Ada orang-orang yang peduli, yang siap mendampinginya meskipun dia masih terhuyung dalam kesedihan. Dan yang terpenting, dia mulai belajar untuk memaafkan dirinya sendiri, untuk tidak merasa terbebani dengan harapan orang lain, atau dengan perasaan bahwa dia harus segera bangkit dalam waktu yang singkat. Di suatu pagi yang cerah, Maya berdiri di depan cermin dan melihat dirinya sendiri. Tanpa sadar, dia tersenyum kecil, seolah untuk pertama kalinya dia bisa melihat potensi dalam dirinya. Di dalam hatinya, dia tahu, meskipun semua yang dia cintai telah pergi, hidup tetap berlanjut. Ada banyak kemungkinan yang masih menantinya. Dan sekarang, Maya siap untuk memulai perjalanan baru, langkah demi langkah. "Aku akan memulai dari sekarang." Seperti hujan yang datang dengan kesedihan, tetapi selalu membawa harapan untuk sebuah awal yang baru.